Halo teman buku semuanya, aku balik lagi dengan konten yang berbeda. Ini karena beberapa bulan lalu aku sempat bikin polling, apa kalian tertarik untuk menonton kalau aku bikin konten storytelling atau enggak? Dan responnya luar biasa, banyak juga yang tertarik. Jadi kali ini aku akan membuat konten storytelling pertama aku berdasarkan cerita horor yang aku dapat dari temen. Ceritanya ini sebenarnya udah lama sih aku dapetin. Kalau nggak salah ya 2 tahun yang lalu lah. Cuman aku baru berani buat ngasih ke kalian sekarang. Nah, sebelum ke inti cerita, aku mau jelasin dulu background story-nya si temanku ini. Jadi cerita ini aku udah samarin semua ya, mulai dari nama sampai lokasi. Bahkan ada beberapa yang gak aku sebutin sih. Oke, awalnya temanku ini kita sebut saja Danu, menjadi salah satu anggota dari sebuah tim ekspedisi horor. Mereka membuat konten penelusuran untuk diupload di channel YouTube mereka. Mereka memulai channelnya ini di tahun sekitar 2020 atau 2018, aku agak lupa, dimana saat itu memang lagi rame banget konten penelusuran gedung kosong buat cari hantu, cari penampakan, atau mungkin cari hal-hal yang berkaitan dengan poltergeist dan sebagainya. Nah, anggota dari tim ini kurang lebih terdiri dari 2 host, 2 kameramen, 1 praktisi, dan 2 kru lainnya, dan terkadang juga mereka bawa host tamu. Danu sendiri bilang bahwa untuk memberikan rasa seram yang nyata kepada penontonnya, tim ini punya kru yang tugasnya itu cosplay jadi hantu. Jadi nanti di kamera itu bisa kelihatan sosok hantunya, kurang lebih begitu. Padahal ya sosok hantunya ini temannya sendiri. Singkat cerita, anggotanya ini satu persatu mulai keluar dari tim tersebut dan punya kegiatannya masing-masing. Sisa 2 orang, Danu dan temannya Bagas. Danu sebagai host, Bagas sebagai kameramen. Karena ngerasa sayang dengan channel yang sudah berjalan meski kekurangan orang dan tanpa praktisi pun, mereka berencana untuk tetap melakukan penelusuran ke gedung kosong. Nah, disinilah mereka mulai ngerasain yang namanya diteror hantu yang sebenarnya. Karena selama ini kan ada praktisi, jadi mereka tuh dijagain, makanya hantunya itu ya kru mereka sendiri gitu. Nah, oke, kita lanjut cerita. Aku cerita soal gedung kosongnya dulu ya. Jadi gedung kosong ini tuh berada di kota T dan ini tuh sudah lama terbengkalai. Kalau aku lihat dari video yang dikasih sama Danu, gedungnya itu sudah seperti gedung yang hampir roboh. Plafon yang di atas tuh udah pada berjatuhan, udah pada berserakan di mana-mana. Tinggal kayak tangga, karena tangganya itu dari semen, terus juga tiangnya cukup kokoh buat menopang gedung 2 lantai. Jadi by the way gedungnya itu dia ada 2 lantai ya, lantai 1, lantai 2. Awalnya itu Danu dan Bagas masuk ke gedung itu tuh biasa-biasa aja. Jadi yang nggak ada hal aneh gitu pas di lantai 1. Mereka masuk terus ngevlog seperti biasa, masih ketawa-ketawa seperti biasa. Jadi mereka masuk dari mulai perkarangan, terus menuju ke pintu masuk gedung, sampai masuk ke lantai 1. Mereka tuh masih biasa aja, nggak ada hal apa-apa. Mereka melewati area lantai 1 menuju ke tangga lantai 2. Tapi di sini Danu sempat bilang sih ke aku bahwa awal masuk juga mereka udah ngerasa ada hawa yang gak biasa. Ya insting kali ya, karena bawaannya itu tuh merinding gitu. Dan Bagas sebenarnya udah mencoba bertanya kepada Danu jauh sebelum mereka masuk ke gedung kosong itu. Jadi maksudnya sebelum hari H tuh Bagas udah nanya ke si Danu, "Bro, ini sebenarnya kita nggak apa-apa kalau misalkan kita penelusuran di gedung itu cuma berdua aja. Gak ada praktisinya loh kita, gak ada yang jagain." Tapi Danu berusaha meyakinkan Bagas bahwa mereka akan baik-baik aja. Ya karena itu tadi sayang gitu si channelnya. Nah, setelah menemukan tangga yang menuju ke lantai 2, mereka berjalan menaiki anak tangga 1 per 1 dan mereka berdua kayak ngerasa mulai makin merinding. Merindingnya tuh mulai nyata gitu. Awalnya cuman merinding biasa, nah sekarang merindingnya tuh mulai nyata. Itu dari lantai 1 menuju lantai 2 ya. Di lantai 1 kan mereka biasa-biasa aja nih. Nah di lantai 2 baru naik ke tangganya aja, mereka tuh udah mulai merinding.
Ini nih, baru aja mereka berjalan beberapa langkah di lantai 2, tiba-tiba Danu mendengar suara seperti benda yang terjatuh di lantai 1. Prang gitu kan. Buk, gimana sih suaranya? Brak. Pokoknya kurang lebih kayak gitulah, kayak kayu terjatuh, kurang lebih gitulah. Karena kan di bawah ya cuman ada plafon terus kayu-kayu gitu kan. Di sini nih, Danu sama Bagas tuh mulai saling pandang-pandangan. Kayak apa tuh? Dan Danu tuh di sini masih mencoba tenang dan berpikir, ya udahlah, itu kan temen kita. Si Danu ini lupa kalau misalkan mereka itu ya cuman berdua gitu di situ. Dan dari situ ada lagi suara kayak brak gitu. Dan mereka langsung turun lari. Untungnya nggak jatuh sih. Mereka bener-bener ngeberaniin diri buat turun dan keluar dari gedung kosong itu. Nah, semenjak kejadian di gedung kosong itu, mereka tuh udah nggak berani lagi melakukan penelusuran ke gedung kosong berdua. Nah, kamu inget nggak di awal aku bilang kalau ada salah satu anggota tim penelusuran Danu yang tugasnya tuh cosplay jadi hantu biar penelusurannya berasa nyata gitu horornya. Tapi di penelusuran gedung kosong kali ini, Danu ini cuma berdua sama Bagas. Jadi suara yang dibawa tadi siapa dong? Nah, ini yang bikin jadi gambling antara Danu sama Bagas ketika mendengar suara pertama tadi. Jadi kayak tatap-tatapan, terus si Danu, ya udah itu kan mungkin teman kita. Ya tapi kan kita cuma berdua gitu kan. Nah, jadi itulah cerita dari teman aku, Danu. Thank you banget Danu. By the way, Danu ini nama samaran. Dan thank you banget buat kalian yang udah nontonin channel aku. Kalau kalian suka sama konten storytellingnya aku, coba sumbangin like dan komennya di bawah ya.